Tridharma PP Polri. Kami Persatuan Keluarga Besar Purnawirawan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan memantapkan jiwa juang, sekali bayangkara tetap bayangkara, dan sekali pejuang terus berjuang. 2. Memperkokoh semangat kebersamaan untuk mewujudkan kesejahteraan anggota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Tetap setia kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alma mater dalam pengabdian diri untuk masyarakat, bangsa, dan negara.
Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kapolres Malang, Bapak AKBP Muhammad Taat Redi SIKMH MPCR. Yang saya hormati Ibu Ketua Bayangkari Cabang Malang, yang terhormat Bapak Wakapolres Malang, yang kami hormati Ibu Wakapolres Malang, yang saya hormati Bapak Dewan Penasehat Bapak Kombes Pol Dr. Andes Dasito, yang saya hormati dan saya sayangi Ibu Ketua Dian beserta pengurus cabang Malang PP Polri. Yang saya hormati Bapak-bapak Ketua Ranting PP Polri secabang Malang dan Ibu Ketua Dian secabang Malang. Pertama-tama marilah kita selalu mengucapkan syukur kita kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga di pagi hari ini kita merasa sangat bahagia ulang tahun PP Polri yang ke-27. Alhamdulillah, Bapak Kapolres, Bapak Maka, Ibu Ketua PNR Kota Malang, Keluarga, dan Ketua Ranting Jajaran beserta Dewan Penasehat lengkap dan bisa bertatap muka dengan Bapak Kapolres beserta Ibu maupun pejabat utama Polres Malang. Yang kedua, kami aturkan banyak terima kasih kepada Ibu Ketua PNR Cabang sampun dipun pinjami ruangan yang sangat bagus, sejuk. Sebetulnya kita punya ruangan Pak di sebelah juga disiapkan oleh Bapak Kapolres. Dilaporkan Ketua PP Polri yang punya ruangan sendiri belum ada separuh dan jalan Polda ini. Kemarin nomor 1 Pak Putu Kolis dibantu oleh wali kota diberi di blok office ruangan. Ini hari nomor 1. Dan terima kasih atensi dari beliaunya Bapak Kapolres yang sangat bagus kepada para purna ini. Dilaporkan bahwa anggota PP Polri beserta Worokalori ini ada 434. Nah, ini tergabung di 16 ranting di wilayah jajaran Polres Malang. Kalau semua kecamatannya 30 dan akan tetapi para purna ini yang tergabung ranting, dulu saya masuk 1 tahun yang lalu 15. Ketambahan 1 Tajinan, ketua rantingnya Pak Rokib ya, waktu itu rebutan Pak Rokib saya tarik ke pengurus ini biar ada peremajaan pengurus ya, jadi pengurus ini saya masuk ini anggotanya 30. Ranting ada 16 plus dia yang jadi 32. Jadi pengurus ranting sama pengurus cabang ini 62. Dilaporkan kenapa kita pertemuannya 3 bulan sekali, kalau ranting 3 bulan, sehingga laporan dari ranting terus dari pengurus ini mengikuti pertemuan di ranting yang sudah digilir, tidak ranting yang kumpul di Polres atau di PP, di cabang, karena geografisnya jauh. Sudah sepuh-sepuh, berangkatnya semangat, pulangnya ngantuk. Yang kedua, takut kehabisan bensin karena jauh, sehingga 3 bulan sekali harus kumpul. Karena ini ulang tahunnya bertepatan Juni tanggal akhir, sehingga di situ saya sebutkan pertemuan rutin
sekalian ulang tahun. Biasa tidak dikomplain, nanti Juli minta dikumpulkan lagi. Nah ini kenapa demikian? Karena ART-nya PP Polri cabang ini disupport 2 titik. Yang pertama dibantu Pak Kapolres tiap bulan 2 juta. Dari ranting-ranting ini ada beban iuran 15.000 lah. 15.000 7,5 masuk ranting, 7,5 masuk cabang. Tetapi demikian karena keadaan ada yang bisa bayar, ada yang tidak bisa bayar, sehingga tidak kita tekankan dan ranting sudah yang nggak bisa bayar, yang penting bisa hadir saja. Arisan juga demikian, kalau sudah diranting, cabang sudah tidak mengadakan. Tergantung maksud dia tidak kebutuhannya besar, hanya dipikirkan di ranting saja. Alhamdulillah jalan dan sudah seperti biasanya. Kalau di kota mungkin tiap bulan bertemu karena geografisnya kota berdekatan. Nah, ini kalau yang dari kampung didatangkan sini tiap bulan protes. Yang kedua, sehingga kalau di cabang dikumpulkan, bedanya kalau ranting dikumpulkan para anggota siap hadir. Kalau di cabang mengumpulkan ini ada embel-embelnya, Pak Ketua bisa ngune kan gitu. Sehingga bantuan dari Pak Kapolres, kas 7,5 dari para ranting ini kita berdayakan untuk itu sesuai dengan kemampuan. Dan namanya untuk mensupport ya tidak harus sesuai dengan grade ya kan. Kalau nanti sini 100 mungkin saya bisa bantu separuh ya. Ini tergantung dari kas kita, dan alhamdulillah kita sangat dibantu oleh Pak Kapolres. Dengan dukungan ini bendara kita bisa mengolah dengan kegiatan 3 kali. Cuma yang mohon maaf kemudian seadanya ya kan? Sesuai dengan kemampuan. Sehingga kemarin saya sama Bu Kapten, ini kok perintahnya dari pusat banyak kegiatan HUT. Ini Menteri Keuangan nggak sampai ke sini ya kan gitu kan. Kita gabung aja foto-foto dengan cabang, yang penting kita bisa orang ya. Sehingga alhamdulillah kemarin ada dia satu bunga, kita bisa melaporkan kegiatan yang juga kita laksanakan. Kemarin Paksos gabungan dengan kota yang pengecatan monumen sejarah perjuangan Brimob merebut Malang kota. Dulu ikut Tajinan, sekarang ikut di kota. Dan untuk rutinitas kalau ada yang meninggal kemudian kita hanya bisa bantu anggota yang meninggal. Kalau yang sakit tidak tercover. Untuk dengan anggota yang begitu banyak, dari anggaran yang kita kumpulkan hanya bisa membantu itu kalau ada yang meninggal. Kita tidak takziah ke wisma beliaunya dengan maksud khawatir memberatkan. Nanti kalau kedatangan dari cabang kan mengadakan malah merepoti, sehingga kita transfer walaupun tidak banyak tapi bisa membantu. Biasanya kalau dari kesatuan Ibu Bapak melalui ucapan bela sungkawa. Nah, ini yang kita harapkan, ini kalau ada anggota kita yang meninggal ini biar tidak sepi gitu kan. Ya, tapi namanya anggota ini di PP Polri tidak ada proporsional. Nah, begitu besok ini tanggal 3 mau di wisuda Purna Bakti. Nah, ini yang baik dan nyantol di PP,
bebas, nggak tahu kemana keluarnya karena tidak ada penekanan, ya, sehingga anggota kita masih banyak yang belum bisa bergabung. Kadang-kadang kita dikomplain dengan ketua ranting PP kemudian sudah nggak pernah gabung, begitu meninggal minta pemakaman militer. Saya ini teman-teman korbannya juga tidak gabung nggak gelem, begitu meninggal merepotkan di rumah sudah datang. Nah ini itu kendala di lapangan, dan ketua ranting juga sudah seberi himbauan penghormatan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Ketua BP Polri Cabang Malang, AKBP Purnawirawan Supari. Yang saya hormati Ibu Ketua Bayangkari Cabang Malang. Yang saya hormati Pak Wakapolres Malang beserta Ibu Wakil Ketua Bayangkari Cabang Malang. Yang saya hormati Pembina Dewan Penasehat BP Polri Cabang Malang, Pak Kombes Purnawirawan Darjito. Kemudian yang saya hormati Ibu Bapak SDM. Kemudian yang saya hormati Penasihat BP Polri, Penasihat Ibu Ketua Dian Kemala Cabang Malang. Kemudian yang saya hormati para Ketua Lanting BP Polri sejajaran Cabang Malang. Kemudian yang saya hormati Ibu Ketua Dian Kemala Ranting sejajaran Cabang Malang. Yang saya hormati juga Bapak Ibu pengurus BP Polri Cabang Malang, serta seluruh hadirin yang pagi hari ini hadir dalam acara peringatan ulang tahun ke-27 BP Polri yang tepat hari ini, Pak, tanggal 30 Juni 2026. Ini berarti BP Polri ini lahir tanggal 30 Juni 1999. Ini berarti saya pas lulus SMP mau masuk SMA nih. Jadi saya jadi gitu ya. Tadi lahirnya 30 Juni 99. Pas saya lulus SMP mau masuk SMA ya. Saya jadi ingat berarti lulus SMP saya baru 27 tahun yang lalu ya. Cepat sekali ini. Waktu itu berjalan dengan sangat cepat. Saya yakin bila 27 tahun yang lalu ada yang 27 tahun yang lalu sudah purna, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Belum ya? Artinya ketika BP Polri ini betul Bapak-bapak Ibu masih aktif semua. Masih aktif semua. Ini ada sambutan Ketua Umum BP Polri, sangat panjang sekali, dan ini juga untuk acara di Jakarta yang hari ini dihadiri Pak Kapolri di Jakarta Selatan. Saya cuplik saja beberapa penyampaian itu yang mungkin perlu untuk kita ketahui bersama. Seperti tadi disampaikan Pak Ketua Polri juga, ini beliau menyampaikan terkait dengan kritik terhadap pemerintah, kritik terhadap aparatur negara. Ini beliau menyampaikan bahwa mari kita berperilaku yang bijak. Kadang-kadang memang kalau nyacat itu lebih gampang ya Pak. Pintar kalau kita itu nyari kekurangan gitu ya. Dan memang itu lebih semangat kayaknya kita itu. Tapi bagaimanapun kita juga seperti disampaikan moto Polri kan tetap setia. Jadi alangkah baiknya mari bersama-sama kita lebih bijak dalam menyikapi segala dinamika, baik dinamika politik di tingkat nasional maupun dinamika politik yang terjadi di lingkungan kita. Karena bagaimanapun status kita sebagai anggota Polri, status bapak-bapak sebagai purnawirawan Polri itu akan terus melengkap.
masyarakat akan memandang kita dan Bapak Ibu ini tetap sebagai purnawirawan Polri. Dan saya kalau kemudian memberikan penyampaian yang mungkin terkesan keras, itu juga pasti, loh itu Bapak itu kan pensiunan polisi, ya pasti arahnya akan ke situ. Jadi ini disampaikan oleh Pak BAD, mari kita kemudian sama-sama bijaksana dalam menyikapi setiap dinamika perkembangan. Jangan terpancing, jangan terprovokasi, atau kemudian jangan mudah untuk dipancing dalam memberikan statement-statement yang mungkin merendahkan pemerintah, menyerang institusi dan lain sebagainya, baik institusi Polri maupun institusi-institusi yang lainnya. Kemudian beliau juga menyampaikan apresiasi terhadap berbagai capaian yang sudah diraih oleh pemerintah, mulai dari program-program ketahanan pangan, energi, penguatan sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Beliau juga mengucapkan selamat tadi seperti disampaikan Pak Ketua, telah disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang kepolisian, ya, perubahan ketiga atas Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia. Ada poin-poin penting mulai dari perubahan batas usia pensiun. Jadi ini mungkin setahun 2 tahun ke depan agak berkurang nih Pak rekrutmen PP Polri ini Pak. Karena penambahan usia ini, jadi ya mungkin anggota Bapak agak berkurang nih. Apa rekrutmennya karena berkurang ini tahun ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, jadi berkurang ya karena usianya untuk tentara dan tamtama 59, kemudian untuk perwira 60, kemudian untuk yang NRP 68 dapat diperpanjang di beberapa SDM dapat, masih menunggu teknis petunjuk teknisnya. Untuk yang NRP 69 diperpanjang 1 tahun ya, jadi sampai 59. Kalau yang NRP 70 full, kalau yang perwira 60 ya. Jadi ini nanti sedikit berkurang nih Pak anggota Bapak ini. Kemudian beliau juga menyampaikan bagaimana perkembangan PP Polri yang dibentuk tahun 99 oleh Jenderal Polisi Purnawirawan Aldrin Jamil. Saya beruntung ketika PTIK masih diajar oleh beliau. Pak Waka masih diajar oleh Pak Aldrin, masih. Jadi beliau sangat sangat semangat sampai dengan akhir hayat beliau. Bahkan tahun 2017 sampai 2019 saya berdinas di Supri Kapolri, itu beliau rutin masih sering memberikan tulisan tangan. Jadi beliau kalau nulis itu tulisan tangan gitu kepada yang terhormat Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Beliau nulis apa? Tulis tangan. Jadi pemikiran-pemikiran beliau itu masih sering disampaikan ke Pak Kapolri, termasuk istilah Hari Ulang Tahun Bayangkara tahun 2018 kalau tidak salah ya. Beliau meluruskan bahwa 1 Juli itu bukan hari ulang tahun Polri, bukan hari ulang tahun Bayangkara. Beliau gregetan gitu ya, sebagai senior Polri beliau gregetan. Yang bikin beliau gregetan adalah bukan cuma orang umum yang salah kaprah, bahkan anggota Polri sendiri tidak tahu hakikat Hari Bayangkara 1 Juli itu. Masih banyak anggota Polri yang kala itu mengucapkan selamat hari ulang tahun Bayangkara, kemudian selamat hari ulang tahun Polri gitu ya. Akhirnya beliau meluruskan, beliau membuat tulisan, dan tulisan itu kemudian dibaca oleh Pak Kapolri Pak Tito waktu itu, dan kemudian beliau juga menekankan, sampaikan bahwa saya barusan diingatkan oleh Pak Aldrin Jamil karena masih banyak anggota Polri yang salah kaprah. Jadi beliau luruskan bahwa Hari Bayangkara 1 Juli itu adalah bukan hari lahirnya Polri, bukan pula hari ulang tahun Polri, tetapi hari di mana polisi Indonesia itu menjadi kepolisian nasional yang langsung berada di bawah Presiden. Kala itu namanya Perdana Menteri, Kepala Pemerintahan, dan sekarang Kepala Pemerintahan adalah Presiden.
1946 itu terbit surat keputusan Menteri Dalam Negeri, ya, waktu itu adalah ayahnya Pak Iwono Sudarsono, ya, Menteri Dalam Negerinya Pak Sudarsono, itu menetapkan bahwa Polri atau Kepolisian Nasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia itu menjadi satu kepolisian nasional. Maksudnya apa? Kala itu kepolisian itu masih terfragmentasi, terpisah-pisah. Ada yang di bawah Pemda, ada yang di bawah kementerian tertentu, ada yang di bawah mana-mana. Menjadi kepolisian nasional, satu kepolisian nasional. Itu sejak 1 Juli 1946 dan langsung di bawah Perdana Menteri atau Kepala Pemerintahan yang sekarang Presiden. Dulunya tidak demikian, dulunya di bawah Menteri Dalam Negeri. Jadi kepolisian nasional yang langsung berada di bawah Presiden, dan itu adalah hakikat Hari Bayangkara. Jadi bukan hari ulang tahun Polri, bukan hari ulang tahun Bayangkara. Maka yang benar adalah Hari Bayangkara. Selamat Hari Bayangkara. Jadi ini masih kadang-kadang salah kaprah, bukan hanya orang umum, tapi juga anggota kita juga kadang-kadang salah gitu. Selamat Hari ulang tahun. Tapi kalau orang umum ucapin dia boleh ngomong-ngomong, nggak usah diseneni, nggak usah diatur. Jadi kan beliau ini sayang sama kita. Tapi kalau anggota tidak boleh salah. Jadi Hari Bayangkara ini adalah hari hari terbentuknya Polri menjadi kepolisian nasional yang langsung berada di bawah Presiden. Nah, kalau waktu itu saya kemudian sampai karena Pak Aludin Jamil menyampaikan seperti itu, saya kemudian sampai harus ketemu para tokoh sejarah. Saya mencari literaturnya, dan literatur yang kemudian saya sampaikan ke Pak Kapolri. Jadi Pak Said Sukanto, Kapolri pertama kita itu ketika diangkat di, kalau tidak salah di bulan Oktober atau September 1945 itu beliau dilantik jadi Kapolri oleh Bung Karno. Itu untuk mempunyai sebuah institusi yang secara struktur belum lengkap. Kapolrinya sudah ada, tapi strukturnya itu belum lengkap. Maka kemudian salah satu cita-cita Pak Said Sukanto itu adalah menjadikan polisi itu sebagai kepolisian nasional. Jadi ibaratnya beliau sebagai pemimpin itu memimpin suatu organisasi yang terpusat. Makanya cita-cita beliau itu baru terwujud kurang lebih 9 bulan setelah beliau dilantik. Beliau dilantik kalau tidak salah September atau Oktober 45, kemudian Juli 46 itu beliau apa yang beliau cita-citakan sejak awal. Bahkan kalau saya tidak salah baca di beberapa literatur, ketika beliau diminta Bung Karno untuk jadi Kapolri itu, beliau mengajukan salah satu syarat, yaitu salah satu syaratnya itu kepolisian berbentuk kepolisian nasional. Saya mau menjadi Kapolri, tapi salah satu yang beliau mintakan itu adalah kepolisian Republik Indonesia itu menjadi satu kepolisian nasional, dan kemudian terwujud di 1946. Tidak heran kalau kemudian Pak Said Sukanto inilah yang kemudian memilih, daripada merayakan hari ulang tahun, bagi beliau itu lebih penting merayakan hari ketika Polri itu menjadi kepolisian nasional. Nah sekarang kalau kemudian kita tanya kapan Polri itu lahir, ada dua versi. Versi yang mengatakan pertama adalah Polri itu selalu ada, bahkan ketika masa transisi dari pemerintahan kolonial Jepang ke kemudian Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, polisi itu tidak hilang. Satu-satunya organ yang tidak dilucuti, satu-satunya organ yang kemudian tidak dibubarkan itu di polisi. Jadi kalau ditanya polisi itu bahkan 17 Agustus 45 itu sudah ada polisi. Sudah ada polisi. Nah kemudian secara struktural itu dibentuk dalam sidang kedua BPUPKI. Ada itu di hari kedua itu salah satunya membentuk kepolisian, membentuk kementerian-kementerian itu di tanggal kalau tidak salah 19 atau 18 Agustus 1940. Artinya kalau kemudian kita bertanya kapan kepolisian negara Republik Indonesia, ya ketika itu ditetapkan dalam rapat hari kedua BPUPKI. Tapi Pak Kanto tidak memilih itu. Beliau lebih memilih hari di mana Polri itu menjadi kepolisian nasional.
Mungkin beliau orang penting hari lahirnya, toh ketika lahir juga belum begitu sempurna. Tetapi ketika menjadi Kepolisian Nasional, itulah yang kemudian diperingati oleh Pak Sukanto menjadi Hari Bayangkara. Ini sama dengan misalnya kita merayakan misalnya apa ya, hari-hari yang lain gitu ya. Hari istimewanya itu bukan hari kelahiran, tetapi adalah hari-hari tertentu yang kemudian kita kenal gitu. Nah, Hari Bayangkara itu seperti itu. Dan kapan mulai diperingati Hari Bayangkara? Kalau tidak salah 1 Juli 1948 kalau nggak 49. Itu peringatan pertama Hari Bayangkara. Nah, sejarah itu yang mungkin sedikit banyak perlu kita ketahui, gitu kan? Biar kita tidak salah. Karena ini nasihat Pak Awaludin Jamil ini. Jadi waktu itu Pak Awaludin Jamil dalam tanda kutip memberikan nasihat kepada Pak Kapolri bahwa Hari Bayangkara bukan hari lahirnya polisi, tetapi adalah hari di mana Polri menjadi suatu kepolisian nasional yang langsung berada di bawah Presiden. Nah, ini yang kemudian kemarin di revisi undang-undang betul-betul dipertahankan oleh para pimpinan Polri bahwa kepolisian harus tetap langsung berada di bawah Presiden. Karena memang itu penting. Nah, ini juga Pak PHD menyampaikan berbagai capaian dari Polri, mulai dari pembangunan gedung, kemudian punya hotel di Jakarta itu di kantor pusat dari Polri, gedung Tribrata dan hotel Sultan Soma. Gedung Tribrata itu sekali sewa berapa nilainya itu Pak? 1 miliar ya Pak Wadah. Kalau mau nikah kan apa itu di situ kalau tidak salah 1 miliar itu sewanya itu. Sudah termasuk PP Polri. termasuk